Itu karena kamu kopas pasti. Sudah ya, Osel, jangan lupa revisinya. Selamat pagi senior. Ini nyapa ini. Selamat pagi. YouTuber. Ngadep ke sini dong. Nah. Tuh ini. Oke, jadi hari ini kita mau sidang seminar proposal skripsi dan publikasi. Lagi. Saya yang satu dengan Semangat pagi. Ini yang mau seminar proposal ya. Analisa kepuasan. Jadi judulnya ini. seminar proposal saya dengan judul Analisis Kepuasan Pengguna pada Aplikasi Threads menggunakan metode LCS. Baiklah, saya akan awali dengan latar belakang saya dalam pembelajaran ini. Threads sebagai platform media sosial yang diluncurkan oleh Meta pada 5 Juli 2023 yang hadir sebagai pesaing bagi platform lain seperti Twitter. Nah, untuk mempertahankan daya saingnya ini, terus perlu memastikan kepuasan pengguna dengan mengacu pada 5 dimensi LCS ini. Nah, oleh karena itu, pengukuran dan peningkatan kualitas layanan ini menjadi krusial agar terus ini dapat memenuhi ekspektasi pengguna yang terus berkembang di pasar. Kita masih di metode penelitian. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kuesioner berbasis ECS untuk mengukur kepuasan pengguna terhadap aplikasi tersebut. Ada tahapannya itu, yang pertama itu mengidentifikasi masalah. Jadi ini untuk menentukan apa yang akan diukur. Yang kedua itu pengembangan kuesioner berbasis ECS. Ini membuat kuesioner dengan skala Likert berdasarkan 5 dimensi pada metode ECS ini. Yang ketiga itu uji validitas dan reliabilitas kuesioner. Yang keempat itu pengumpulan data. Jadi ini mengumpulkan data melalui kuesioner online. Yang kelima itu mengelola data untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna. Dan yang keenam itu analisis data, di mana menganalisis data untuk mengevaluasi kepuasan pengguna. Dan terakhir kesimpulan dan saran, yang dimana untuk menarik semua kesimpulannya itu. Oke. LCS ini adalah metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap suatu aplikasi atau sistem informasi dengan membandingkan antara harapan dan kenyataan yang dirasakan oleh para pengguna. Adapun 5 dimensi pada metode LCS ini, yang pertama itu konten, akurasi, format, kemudahan pengguna, dan ketepatan waktu. Saya akan jelaskan sedikit di 5 dimensi ini. Yang pertama itu konten. Konten ini untuk mengukur kepuasan pengguna terhadap isi dan fitur sistem yang sesuai kebutuhan pengguna. Yang kedua itu akurasi, yang mana menilai kepuasan berdasarkan ketepatan data dan minimnya kesalahan sistem. Yang ketiga itu format. Ini untuk mengevaluasi kepuasan dari desain tampilan dari aplikasi tersebut. Yang keempat itu kemudahan pengguna, yang mana pengguna sistem dalam akses data dan informasi. Yang terakhir itu ketepatan waktu,
mengukur kepuasan pengguna berdasarkan kecepatan sistem dalam menyajikan data secara responsif. Di sini ada pun rumus yang saya pakai itu yang ini skala Likert ini untuk mengukur kepuasan pengguna terhadap aplikasi tersebut. Untuk kuesioner pertanyaan itu saya ambil 15 pertanyaan yang dimana setiap dari 5 dimensi itu saya ambil 3 pertanyaan dari konten, akurasi, format, kemudian pengguna, dan ketepatan waktu. Oke, populasi yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah para pengguna aplikasi Trace yang aktif di Kota Bandung, yang mana untuk mencakup individu yang menggunakan aplikasi Trace secara rutin, sebenarnya dalam jangka waktu 1 bulan terakhir. Untuk menentukan jumlah sampel ini diperlukan dalam penelitian ini menggunakan rumus Lemeshow, yang mana yang berguna untuk menghitung ukuran sampel berdasarkan margin of error yang diberikan dan tingkat kepercayaannya. Nah, dengan menggunakan rumus ini dapat memastikan bahwa sampel yang diambil ini dapat mewakili populasi pengguna aplikasi Trace Kota Bandung dengan margin kesalahan yang dapat diterima. Adapun rumus yang digunakan teman-teman sampel itu yang ini. Jadi saya akan langsung dulu tujuan rumus yang ini. Rumus ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel minimum yang diperlukan dalam suatu penelitian agar hasilnya ini mewakili populasi secara keseluruhan dan dengan tingkat kepercayaan tertentu dan margin kesalahan yang dapat diterima. Dan yang belum sesuai pakai itu yang ini, di mana N itu jumlah sampel yang digunakan, jadi itu nilai C yang sesuai dengan tingkat kepercayaan yang diinginkan. P itu proporsi populasi yang diperkirakan memiliki karakteristik yang diinginkan, dan D itu margin of error yang diinginkan sampai 10% atau 0,1. Nah, jadi dari hasil perhitungan ini jumlah sampel yang dibutuhkan itu ada 96 responden. Namun untuk mengantisipasi adanya non-responden ini, jumlah sampel yang diambil ini dalam model ini akan dibuatkan menjadi 100 responden. Oke, baik. Terima kasih Pak Ketua. Saya sudah baca dan menurut saya sih agak menarik, walaupun agak sebenarnya saya ngebayanginnya wah gitu, karena kamu berbicara mengenai aplikasi Threads dalam ruang lingkup yang lumayan besar Kota Bandung. Oke ya. Nah, introduction dulu deh sebenarnya. Kira-kira kamu tahu nggak gambaran umum ya, sejak dia diluncurkan sampai sekarang itu berapa pengguna Threads-nya Instagram di dunia? Kamu pernah buka WA sosial ya? Apa itu namanya? Bukan. Pengguna Threads secara dunia dulu. Kalau saya baca sekitar 80%. 80% apa? Pengguna aplikasi tersebut. 80% dari apa? Pengguna Instagram kah atau bagaimana? Ini Thread aja ya? Saya kasih tahu dulu. Thread ini punya siapa? Kamu harus tahu nih, latar belakang kamu harus menjelaskan ya, objek yang kamu teliti kamu harus pelajari supaya kamu tahu kenapa kamu mau meneliti objek ini, benar kan? Nah, kenapa kamu milih Thread? Saya bilang kenapa kamu nggak milih yang lain gitu. Pertama dulu, saya harus tanya, kamu paham berapa pengguna Thread di dunia? Berapa juta? Ratusan? Puluhan? Tadi kamu bilang 80%, itu 80% terhadap apa? Karena Thread ini termasuk baru loh, baru setahunan kan berarti. Pertanyaan, ini di dunia dulu. Oh, dunia ada berapa? Sudah pernah kamu survei di lapangan ya? Kamu survei dulu, nanti itu berhubungan dengan responden kamu loh. Percayalah. Belum. Oke, sekarang itu Thread itu ada sekitar 200 juta pengguna di seluruh dunia. Ya. Nah, sekarang pertanyaan lebih kecil lagi. Saya tanya, di Indonesia berapa? Saya coba browsing di We Are Social itu yang data pengguna internet
dunia, jadi saya ambil topiknya di Indonesia, itu thread itu tidak masuk dalam 5 besar. 5 besar. Yang diakses banyak oleh orang Indonesia. Kemungkinan saya curiga ini kemungkinan. Mungkin dimasukkan ke dalam Instagram karena mereka satu induk. Apa aja induknya si thread? Apa aja induknya mereka ini? Media sosial. Thread ini masuk di dalam induknya siapa? Misalnya, ini kamu udah jelasin. Bukan. Induk perusahaannya apa? Jadi kamu jelasin di awal di pendahuluan. Coba setelah itu, thread awal lagi. Nah itu aplikasi diluncurkan oleh siapa? Meta. Artinya induknya Meta. Meta itu punya Instagram, Facebook, nah, WhatsApp, banyak loh grupnya mereka. Nah, saya lihat itu di Indonesia bahwa tidak masuk thread itu dalam media sosial. Coba kamu lihat itu di dalam 10 besar, masuknya dan lain-lain. Artinya usernya itu masih kecil ya. Usernya masih kecil. Nanti akan ada hubungannya dengan responden kamu. Tekniknya kamu bagaimana mencarinya. Oke. Jadi latar belakang itu kamu harus jelaskan. Kenapa kamu meneliti objek ini? Ada kemungkinan kenapa? Memang baru diluncurkan, misalnya karena mungkin jumlah usernya itu masih sedikit di Indonesia. Nah, kalau mau dikecilkan lagi di Bandung, saya malah belum ketemu datanya. Walaupun mungkin ada ya di Bandung, khusus di Bandung nih belum ketemu. Nanti kita masuk ke sana. Nah, jadi itu kamu jelaskan latar belakang. Karena disitulah keunikannya dengan jumlah responden yang masih sedikit dan media sosial itu masih masih baru, ya kan? Bagaimana nanti perkembangannya ke depan untuk bersaing dengan media sosial yang sejenisnya? Puas nggak sih nanti? Kan kita harus lihat apakah sedikit ini, jadi berbandingnya seperti ini di penelitian kamu harus jelaskan masih sedikit di kota, misalnya di Indonesia, ya kamu mengukurnya dengan ini, dengan studi kasusnya kota Bandung. Nanti kan bisa menjawabnya dari pertanyaan kamu. Karena gini, saya mau nanya, kamu mau mengukurnya untuk apa? Ya sudah, habis itu kenapa? Apa efeknya ke depan? Akan kamu bilang ke perusahaan Meta. Itu ya, harusnya sebenarnya di akhir situ saya tanya itu, apa kamu akan bilang itu ke Meta, tolong dong ini kembangkan ini, orang nggak puas? Tidak, tetapi dengan pengguna yang kamu survei, ini kan kamu mau publikasi nih, jadi kita bisa kamu dapatkan kenapa di kota Bandung itu masih sedikit sekali tidak aktif, padahal layanannya mudah diakses dengan menggunakan akses Instagram. Nah itu kan harus menjawab dari UCS ini. UCS itu apa? And User Computing Satisfaction kan, jadi kepuasannya apakah sebenarnya mereka puas? Ya, itu tolong tambahkan satu, catat. Nah, kita ke penulisan. Coba buka ke Word kamu aja, boleh? Buka ke Word. Kalau media sosial ini paling enak. Apa buka ke Word yang sudah kamu kirimkan? Word, ya itu. Tenang Mas, jangan panik. Saya yang pertama, aplikasi Thread adalah aplikasi media sosial bersaing dengan platform. Coba paragraf kedua. Bersaing dengan platform seperti Twitter dan X. Tolong diperbaiki. Kenapa saya dari bagian kita nggak? Twitter dan X. Itu bukan dua media sosial yang berbeda. Kalau kamu bilang X dalam kurung Twitter, itu bisa menjelaskan. Satu. Kemudian melibatkan 100 responden. Kamu isi respondennya itu berdasarkan apa di situ? Pukul rata aja langsung 100. Walaupun di hasil perhitungan kamu 96, berapa? Hah? Ya itu situ berapa? Ini saya curiga kamu kopas ini. Oke ya, nah berbasis skala Likert. Nah coba
saya agak bingung untuk kalimat kamu. Saya coba pahami. Mungkin di situ masih. Data dikumpulkan, coba. Data dikumpulkan ini asumsi saya ya. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner berbasis skala Likert untuk mengukur kepuasan pengguna terhadap 5 dimensi. Gimana ya kalimatnya? Saya menangkapnya. Kamu sebenarnya mau mengukur apa? Mau mengukur berdasarkan basisnya atau mengukur kepuasan? Kalimatnya agak terbalik-balik sepertinya ya. Sepertinya harusnya mengukur kepuasan dengan QGIS. Skala Likert. Oke, itu merahin. Saya kamu perbaiki lagi. Nah, terus bagian akhir penelitian. Ini kita perbaiki karena kamu mau publikasi. Jadi kalau buat publikasi, membership kan enak, nggak perlu lagi nanti. Penelitian ya, bagian akhir dekat penelitian. Kamu tahu penyebabnya kenapa itu bisa ada penelitian ini diharapkan. Baca ya, di bawah. Wawasan penting untuk itu nggak masalah, ya. Tapi tulisannya itu kenapa ada salah-salah gitu? Itu karena kamu kopas pasti. Biasanya kalau kopas dari teks orang, enggak, itu biasa seperti itu. Kamu langsung tempel. Penelitian ini akan memberikan wawasan penting bagi pengembangan aplikasi internet. Nah, ini yang saya bilang tadi. Apakah kamu akan memberikan hasil penelitian kamu ini ke Meta? Karena kan di sini memberikan penelitian ini diharapkan memberikan wawasan penting bagi pengembangan aplikasi. Artinya kamu nanti involve langsung ke dalam Meta. Tapi kalau yang kedua itu cocok, bagus. Meningkatkan pelayanan boleh. Ekspektasi pengguna sesuai dengan judul kamu. Nah, coba kamu perbaiki kata pengembangan aplikasi itu lebih condong kepada bagaimana nanti kepuasan orang menggunakan Meta itu dapat justru kedepannya oleh pihak, misalnya kan oleh pihak Meta sebagai pengembang. Mungkin kalimat seperti itu. Gini, ini saran saya saja untuk penulisan. Kadang-kadang kan penguji seperti saya suka iseng gitu kan, baca tiba-tiba ketemu kalimat yang, lanskap komunikasi global. Itu kalimat berat lah itu. Berarti secara dunia itu berubah pola komunikasinya dengan ada ini. Nah, ini maksudnya apa? Pasti tidak ada di dalam niatan kamu kan? Benar nggak? Ada nggak menurut kamu? Ini hanya kamu masukkan saja sebagai pendahuluan. Nah, jadi kalau kamu copy paste, kamu pahami dulu kalimatnya. Kalau kamu tidak apa-apa kamu misalnya mengutip dari penelitian ini, tapi jangan kamu masukkan sehingga menimbulkan pertanyaan yang lumayan. Nah, itu diganti aja, mungkin lebih kepada hubungannya kepada aplikasi ini bagaimana meningkatkan penggunanya karena dari segi kuasanya seperti itu ya. Jadi kalimatnya bukan komunikasi, lanskap komunikasi global itu tahu apa? Kamu tahu? Nggak tahu ya? Ya juga begitu. Gak apa-apa, masih bisa diperbaiki. Sebelum publikasi kita perbaiki supaya bagus. Saya melihat dari segi formatnya saja sudah berbeda. Kenapa? Offset dari metode penelitian itu spasinya lebih dari no spasi. Ya, bisa kamu. Kenapa berbeda sendiri? Kemarin udah saya coba sih ya, cuma gini-gini terus ada spasinya setengah gitu, jadi nggak tahu Coba. Kan bisa diatur. Nggak apa-apa sih kalau memang kamu, karena ini adalah satu metode yang sudah ada. Saya curiga kamu makanya lebih bagus ketik lagi ulang. Selain itu menambah kita ingat formatnya juga, jadi nanti menyesuaikan. Kamu tinggal klik kanan, kalau the formatnya sini ngikut ya. Ini kamu copy paste terus Ctrl V, tidak mengikuti format tulisan. Benar nggak? Oke, nah sekarang ini yang agak krusial. Ini ada. Oke, kita akan lihat kuesioner karena ini kuesioner kamu kan akan kamu tampilkan berikan kepada orang, ya. Benar nggak Ustaz? Inilah bentuk kuesioner yang akan kamu berikan ke orang. Nah, saya membaca kuesioner kamu agak rancu gini ya, ketika orang
Orang mengakses media sosial itu untuk apa dulu? Kebutuhan sendiri. Pasti media sosial itu akan memberikan yang kita butuhkan selalu, pasti. Pasti sih. Kamu pernah akses media sosial enggak? Belum. Bisa saya. Nah, pernah kan? Pernah nggak kamu misalnya gini, kamu tidak apa namanya ya? Kamu tidak pernah mau cari di YouTube, misalnya YouTube ya. Kamu tidak pernah mau mencari mengenai bagaimana menyusun skripsi yang baik. Tapi kamu lebih senang di YouTube, kamu apa ya? Nonton channel saya. Ngapain di situ? Nonton Ustaz. Nonton apa? Konten-konten Seperti ya vlog-vlog gitu Ustaz. vlog apa? Nggak apa-apa, kamu sering nonton satu aja. Mukbang, Iya, terus itu. jalan-jalan, Ya. apalagi kecantikan, Enggak vlog-vlog satu sih. vlog-vlog artis. Ya, banyak kan berarti daily vlog. Iya. Oke, sekarang pertanyaannya, kalau kamu sering akses itu, apa yang muncul di timeline kamu? Vlog yang mereka Ustaz. Terus-terusan. Iya. Dan yang berhubungan otomatis. Itu kenapa? Karena saya sering nge-search nonton ini. Itu disebabkan oleh apa? Kenapa itu terus yang muncul? Tapi ketika kamu secara langsung menginginkan tentang skripsi, pernah nggak muncul secara langsung? Tidak kan? Karena tidak pernah kamu akses. Artinya ada sesuatu di belakang itu apa? Informasi atau apa? Atau klik? Namanya apa sih itu kalau di IT? Namanya algoritma. Algoritma itu, algoritma yang diterapkan adalah algoritma untuk kontennya lebih kepada pola apa yang suka kita lakukan. Jadi bukan informasi yang kita inginkan. Ya, pertanyaan nomor 1. Menurut saya, bisa nggak kalimat informasi itu? Karena gini, kalau informasi ini nanti kalau misalnya kamu tanya ke saya nih ya, ini orang IT, misalnya atau orang yang akan kamu tanya menggunakan, apakah informasi ini sesuai dengan kebutuhan saya? Ya belum tentu, tidak kan? Tapi kalau kamu menggantinya dengan misalnya kalimat algoritma yang disajikan oleh aplikasi Thread, karena semua media sosial sekarang menggunakan apa? Algoritma ya, untuk polanya. Misalnya Cinta suka belanja online tentang makanan cepat saji, misalnya contoh. Nanti yang dimunculkan di algoritma kita itu kan di semua, bahkan iklan-iklan yang seperti itu muncul, benar nggak? Ya, kamu pahami. Boleh nggak? Ini saya tanya, ini kamu yang menyusun. Boleh nggak kata informasi itu diganti misalnya dengan metode algoritma? Karena kan ini mau kontennya yang disajikan. Jadi kalau orang itu dia pakai sesuai nggak dengan yang dibutuhkan, terus muncul nggak itu? Satu kali dia search, karena kamu nggak pernah cari konten saya, makanya susah, tidak akan muncul. Raymond Maulani Sidang itu nggak akan muncul di search kamu, nggak akan muncul, benar nggak? Tapi kalau kamu terbiasa panggil, kamu subscribe saya, kamu tonton 2 menit minimal, ini promosi cara dapat duit. Yang mau tonton ya, nanti saya kan dapat duit. Algoritmanya muncul di kamu. Nah, jadi tolong kalimatnya, ya. Bisa nggak itu diganti algoritma? Ini coba bertanya sama pembimbing, masih cocok nggak itu kalimat? Ini kan untuk bertanya ya. Kita ganti algoritma, jadi itu lebih ke konten. Nanti kalau yang itu lebih cocok ketepatan waktu, cocok informasi, memberikan informasi yang relevan di ketepatan waktu. Coba bagian 5, nah itu cocok. Itu kan sama tuh pertanyaannya, mirip-mirip. Yang selalu memberikan yang relevan dan tepat waktu, karena di atas kontennya sudah sesuai dengan algoritma yang kamu inginkan. Itu yang menurut saya. Apakah, nah ini pertanyaan saya, ketika kamu menulis 1 bulan ini, apakah ada hubungannya dengan nanti hasil dari penelitian kamu tentang waktu ini?
secara langsung ada nggak? Ada di bagian mana? Jadi 1 bulan ini ada. Berarti lu mau ngitung hanya 1 bulan aja kepuasan, sebulan puas atau enggak gitu? Sama aja kayak rental mobil, 1 minggu puas nggak pakai enggak, ada nggak rentang waktu itu hubungannya antara 1 bulan itu kepuasan. Sementara nanti saya takutkan responden kamu tidak 1 bulan pakai. Akibatnya dari 96 tidak ada yang mengisi memakai thread. Kalau ada nggak menurut kamu? Coba kamu pikirkan dulu, ada nggak? Jangan langsung jawab ada gitu. Saya rasa lifetime lebih bagus sih, ya. Ya kan nanti aktif itu kan tidak selalu orang aktif. Itu secara rutin setidaknya dalam jangka waktu. Sebulan itu Ya, ya. rutin. Harus time aja. Sama penggunaan aja, karena nanti sebenarnya yang saya lihat juga dari ini nanti dari pertanyaan ini juga bukan 1 bulan ini umum kok secara general. Nah sekarang pertanyaannya ini responden, gimana kamu nyebarinnya ke orang Bandung? Samplingnya gimana? Cara kerjanya ini harus kita pastikan, jangan sampai. Di sisinya. Nah sudah terjawab. Kamu termasuk luas loh Bandung. Bandung itu terdiri dari berapa kecamatan? Saya lupa. Tadi saya belum survei. Dari berapa kecamatan ini? Bagaimana? Kami sebagai kami sebagai penguji ingin tahu bagaimana kamu melakukan Cara menemukan. menemukan responden di Kota Bandung dengan menggunakan metode kuesioner yang telah kamu bikin ini. Apa saja nanti poin-poinnya yang akan kamu? Ini kan pertanyaan utamanya. Kira-kira komponen di dalam pertanyaan kamu itu apa yang kamu berikan kepada mereka, bentuknya bagaimana, dan seandainya dari 96 responden itu 96 responden itu menjawab kami tidak pernah memakai threads karena jumlahnya yang masih sedikit, apa yang kamu lakukan? Gagal. Nah itu maksud saya, nggak maksud bukan gagal ya. Kamu kan berarti harus nyebarin lagi kuesioner. Bener loh, kalau dari itu tidak mendapatkan jawaban, kamu minta lagi biasanya ke orang 96. Bagaimana kamu menemukannya dulu? Menemukan responden. Sudah ada target belum? Bandung itu luas, berapa juta ya penduduk Bandung? Sudah. Dipikirkan. Karena yang kamu pikirkan adalah keluarga ya dari saya nangkep. Keluarga itu di mana Cimahi? Di sekitar sini juga di aku lupa alamatnya Sir. Iya, di Kota Bandung. Iya, Di sekitar sini sama di sekitar ini KBB bukan Kota Bandung, beda lagi. Nah itu yang kayak gitu mungkin nanti dia akan mempertajam bagaimana menemukan itu. Nah, jadi saran saya kalau seandainya populasi atau sampel yang kamu gunakan terlalu luas dan penggunaan thread juga masih sangat sedikit dan kamu belum menentukan rentang usia nanti siapa yang akan kamu menjadi responden kamu, mending saran saya area dari objek penelitian kamu itu tidak usah terlalu luas. Nah itu masukan dari saya untuk rentang respondennya supaya jangan terlalu luas, ini luas sekali. Bahkan 96 itu ya memang karena kamu pakai elemen soalnya butuh-butuhnya 96 gitu. Sebenarnya kalau dibilang Kota Bandung jumlahnya berapa? 2,6 itu yang kamu hitung. Jumlah 2,6 itu yang kamu hitung terlalu luas. Ya penelitian itu kan nggak terlalu umum, itu penelitian yang nanti bisa jadi penelitian disertasi. Ya, itu saran dari saya, coba untuk respondennya ya, kamu bicarakan lagi tentang rentang area sampel atau populasinya yang akan kamu teliti. Pak Ketua, terima kasih. Itu dari saya. Oke, terima kasih Sulaiman sudah di. maupun tingkat kepuasan pengguna. Oke, apa? Maupun tingkat kepuasan pengguna. Metode untuk Metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap suatu aplikasi. Oke, pertanyaan saya supaya kita jangan salah, persepsi. Yang kamu ukur aplikasinya
atau konten yang informasi yang ada di aplikasi itu? Yang saya pun itu dari yang 5 dimensi bisa. Hah? Yang dari 5 dimensi metode ECS ini. Apa yang kamu ikut? Dari 5 dimensi di metode ECS ini. 5 dimensi ya, ada di USS itu. Oke. Nah sekarang itu kan media sosial ya. Nah, media sosial itu outputnya apa? Kalau kamu pakai online system, apa yang kamu lihat di situ? Hei. Oh Sylvia. Jangan lamun Osel. Sylvia, kamu lihat ke saya. Tadi pengantarnya sudah dikasih tahu yang galak, sudah panik. Enggak itu main-main. Kalau di online system apa yang kamu lihat? Punai online system. Dari model yang besar. Nah, kamu nggak fokus karena kamu deg-degan saya lihat. Coba tarik nafas dulu. Di online system apa kamu lihat? Menggunakan penggunaan biasa. Macam-macam itu. Nah, contohnya misalnya apa? Ya. Kafeteria. Ah, Terus absensi. jadi itu yang jadi output di online system, kan gitu ya. Nah, kalau yang di sini outputnya apa? Mungkin dari yang kayak konten itu. Konten itu. Potensinya. Nah, kan kamu bisa bedakan kan? Kalau di online system yang menyediakan konten itu adalah yang membuat sistemnya. Kita sudah tertentu ini kontennya. Kalau di sini yang menyediakan konten siapa? Pengguna lain kan? Nah, pengguna lain. Nah, jadi kamu ketika membuat pertanyaan seperti itu kamu harus ingat ya, bahwa yang menyediakan konten itu orang lain, ya, pengguna yang lain gitu maksudnya ya. Oke, kamu baca nggak IUCS yang versi originalnya? Hah? Loh, jadi IUCS itu kamu bacanya dari mana? Dari Yang orang lain mengutip IUCS juga. Nah, jadi saya share itu jurnal versi originalnya. Nah, di versi original itu kamu coba mengacunya ke situ ya, jangan mengacu ke punya orang lain. Karena jumlah pertanyaannya aja beda. Coba saya mau lihat nih. Pertanyaan kamu nomor 5, yang kelima, dimensi yang kelima nomor 13. Oke, coba pertanyaannya apa itu? aplikasi Twitch sangat responsif dan tidak memerlukan waktu lama untuk Nomor 13. Aplikasi Twitch selalu memberikan informasi yang relevan tepat waktu. Oke. Sudah sidang biasanya fotoan ya. Siapa yang mau foto? Bisa. Oh, ya. Oke, Osel. Oke, Gisel Gisel. ini deh. Masel, Gisel deh. Enggak lah, gimana tuh dia? Lupa. Mana tahu? Ya, kamu Sudah lupa. dia. Kamu bawa Dia mana? Mana tahu sebujuran bisa ada. Jadi kalau yang sudah- bagus ya. Mer jadi kurus, bisa nggak kau buat? Itu Udah mustahil. kurus. Ini saya satu lagi ya. Supaya terlihat. Nah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, lagi. Oh ikut kalian. Ini mereka sudah ada sesi Ini sendiri. belum, ini. Oh, mereka sudah bawa tripod, ada mau bikin video apa gitu. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya. Sudah ya, Osel, jangan lupa revisinya.